Sebelum kita merambah ke sini kita diragukan loh sama teman-teman kita sendiri, Iya. teman-teman pulau lain dan sebagainya. Iya. Ya pertanyaan tuh, Pulau Kelapa ada apa sih di sana? Iya. Padat, penduduknya banyak. Iya. Apa yang mau dibanggakan? Halo teman-teman ngotrek, Bang Ngotrek hari ini ada di Pulau Kelapa. Kita akan nanti berbincang, berdiskusi, ngobrol-ngobrol lah dengan salah satu penggerak wisata yang ada di Pulau Kelapa ini. Assalamualaikum, selamat sore Bang Paat. Waalaikumsalam, sore. Mohon izin nih Bang Paat, teman-teman ngotrek ingin berbagi informasi terkait dengan tumbuh kembang wisata di Pulau Kelapa. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya kita sudah diundang dan menghadir dalam podcast Ngotrek. Ngobrol on the track. Ngobrol on the track. Iya. Kalau ngotrek itu kayak keingetan kita waktu Bapak kita nelayan mancing pakai kail yang banyak itu kan. Walaupun saya mungkin bukan ahli mancing nelayan, tapi ya itu keingatan aja. Tapi itu saya pikir landmark yang bagus ya. Jadi top brandnya. Iya. Perlu kita gali sedikit tentang sejarah pergerakan di pariwisata di Kelurahan Pulau Kelapa ini. Sebenarnya Kelurahan Pulau Kelapa itu sudah dari tahun 80-an ada pariwisata, memang sifatnya masih private, masih wisata yang betul-betul memang untuk tujuan wisata mancanegara dan internasional terutama. Karena banyak sekali, salah satunya ada Pulau Pantara, Pulau Matahari, Pulau Putri, dan pulau-pulau yang lainnya. Dan kebetulan pada saat dulu itu banyak dari pemilik-pemilik yang RI 1 yang dulu masih ada di sini, dan sampai sekarang pun ada beberapa pulau yang dimiliki. Nah, pada masa itu kita betul-betul melegenda. Jadi kalau kita menganggap Pulau Seribu adalah Pulau Kelapa adalah salah satu destinasi wisata terfavorit dan unggulan se-Indonesia selain dari Bali, ya pada saat itu melegenda. Bertepatan kita memang banyak ya saudara-saudara kita, abang-abangan kita yang kerja di pariwisata. Selanjutnya 90 sudah mulai tambah booming lagi. Berakhir kita sudah mulai redup tuh menjelang 98 ya, mungkin masuk dalam krisis moneter. Dan vakumnya di akhir 2004 ketika tsunami Aceh. Nah, itu ada beberapa kejadian-kejadian bencana alam yang ada di Indonesia itu menjadikan wisata kita itu redup, sehingga yang akhirnya wisatawan percaya dan yakin terkait keamanan serta kenyamanan di Pulau Seribu itu akhirnya hilang begitu saja. Akhirnya banyak yang pindah ke negara lain, terutama salah satunya mungkin ke Thailand, karena wisata itu harus ada kenyamanan, terutama informasi. Karena memang pada tahun-tahun itu kalau wisatawan yang banyak ke Pulau Seribu itu adalah wisatawan Amerika Latin, Jepang, Asia Timur dan negara-negara yang cukup elit pada saat cukup maju ya. Berbeda dengan Bali. Nah, ini bedanya. Pulau Seribu kita lebih mengunggulkan kepada kebaharian, sedangkan Bali mengunggulkan kepada kebudayaannya, tradisi budayanya. Makanya sampai detik ini pun dia masih menjaga budayanya. Nah, di situ kita berbeda kelas. Kalau di segmennya beda. Nah, wisatawan negaranya pun beda, mancanegaranya pun. Kalau di kita lebih banyak Amerika Latin, Jepang, Inggris, Perancis dan sebagainya. Kalau di sana lebih banyak Australia. Nah, kalau kita menganggapnya, orang-orang dulu ya menganggapnya, kalau wisatawan mancanegara Australia itu kayak kurang gimana gitu. Ya biasa gitu, beda dengan wisatawan yang lain. Tapi ya itulah, segmennya beda karena memang mungkin di sana lebih dekat dan lebih murah. Kalau kita memang cukup mahal. Jadi dari negaranya turun ke Bandara Soekarno-Hatta, mereka nginep di HI langsung menuju ke Pulau Seribu. Jadi mereka bisa menginap sampai berhari-hari di sini. Nah, 2004 itulah di masa
redupnya. Stop situ Bang Pak. Jadi teman-teman ngotrek itu sekilas tentang sejarah pariwisata di sekitaran Pulau Kelapa. Dulu ada ikon, ada logo ya terkenal Pulau Seribu. Ya. Nah itu walaupun di usia kita ini tidak terlalu banyak berkecimpung, tapi sudah menjadi bahan ceritaan lah abang-abang kita bahwa pariwisata di Pulau Kelapa di eranya ya menjadi daya tarik dunia bahkan internasional. Betul. Nah, mungkin dari dasar itu kali ya teman-teman Pok Darwis yang dipimpin oleh Bang Paat mengembalikan daya tarik wisata khususnya di Pulau Kelapa. Meskipun di pulau-pulau lain, Pulau Tidung, Pulau Pari atau Pulau Harapan sudah berjalan, sementara Pulau Kelapa ini terus berupaya mencari karakternya mungkin ya. Silakan Bang Paat. Betul sekali. Secara histori kita sudah terpercaya dan teredukasi tentang pariwisata. Artinya sudah banyak orang-orang yang ahli ya di pariwisata. Dan kebetulan pada saat itu kita sering dikunjungi ya sebagai wisata pemukiman. Jadi kita nggak heran. Tinggal saat ini saya mengembangkan potensi-potensi apa saja yang saat ini lagi booming wisata pemukiman. Bukan hanya di Pulau Seribu, tapi hampir seluruh Indonesia itu wisata pemukiman ditingkatkan. Efek dari mungkin ada benarnya juga wisata budaya itu yang saat ini bertahan di Bali. Betul. Nah itu selanjutnya dikembangkan terus. 2000 kita jujur aja, Pok Darwis ini berdiri 2018. Paling buncit sekepulauan Seribu terakhir kita. Pok Darwis Kelapa Kelapa Tunggal ini di Kelurahan Pulau Kelapa paling buncit 2018. Setelah Pulau Harapan jeda mungkin beberapa bulan kita baru. Itu pun karena proses terhitung 1 tahun jadinya. Bertepatan itu kalau nggak salah tanggal 18 Agustus. Jadi setelah kita 17-an, 18-nya kita berarti mau dikit lagi mau ulang tahun Pok Darwis. Sebenarnya ulang tahun. Dan setelah itu sebenarnya pengalamannya cukup pelik ya. Kita sudah punya basic, sudah punya SDM, tapi ketika menjelang 2019 kita sudah mulai merambah bagaimana model bentuk wisata yang akan kita bangun. Jadi kita masih meraba-raba bagaimana sih wisata pemukiman itu, bagaimana sih kita pernah diajak ke Banyuwangi untuk sharing, ternyata memang di Banyuwangi pun mengatakan Pulau Seribu itu sebenarnya bonafit dan kita justru belajar ke sana. Kok kenapa sekarang belajar ke kita? Nah, akhirnya mereka mengatakan, oke, kita bukan belajar, dan mereka juga mengakui justru kita yang belajar. Oke, kita kalau gitu kita sharing aja. Sharing secara kebudayaan, manajemen dan sebagainya. Kita kurangnya memang di manajemen pariwisata ya. Karena memang koordinasi tingkat bawah sampai tingkat level atas itu komunitas pariwisata itu masih minim, terutama di bidang wisata pemukiman yang kelasnya bawah ya. Ekonomi menengah ke bawah ya. Selanjutnya 2019 naik, kita sudah masuk dalam COVID. Nah, cobaannya cukup pelik sebenarnya. Kita masih baru belajar, belum berdiri. Pok Darwis itu luar biasa kan Kelapa ini. 2020 langsung stop semua ya. Sampai 2021, 2022, alhamdulillah ini pertengahan tahun kalau menurut saya walaupun awal-awal tahun kita sudah pemulihan, tapi memang masih proses peningkatan, pengembalian, recovery-nya sekarang masih kita jalankan. Dalam hal itu, kita justru dari 2021 kita nggak mati begitu aja. Mereka-reka terus ya. Iya, kita selalu membangun, mencari bentuk kita. Makanya di 2021 itu kita sudah mendaftarkan diri menjadi sebagai peserta ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi itu ada program pemerintah Kementerian RI, Mas Sandiaga Uno, Parekraf ya. Jadi kita tergabung pada saat itu 2021 itu ada sekitar 1.837 desa wisata se-Indonesia dilombakan dari beberapa kategori. Kita masuk dalam nominasi terbaik 300 terbaik. 300 terbaik. 2021 kita 300 terbaik. Dan hanya 2 kelurahan, 2 Pok Darwis, Untung Jawa dan Pulau Kelapa.
Jadi mewakili utara itu Pulau Kelapa, selatan itu Untung Jawa, dan ini nggak disetting-setting. Pemerintah pun ngikut. Oh ternyata memang sudah ada yang bergeliat, walaupun kita terhitungnya 2018 baru banget. Selanjutnya kita mencoba untuk mendaftarkan diri di CHSE. CHSE itu salah satu pada saat itu masih PPKM level 2, level 3 gitu. Kalau seandainya mau buka wisata harus didaftarkan CHSE. CHSE itu semacam kayak apa namanya program pemerintah untuk protokol kesehatan dijalankan. Nah, sebelum itu, jadi mulai dari kebersihannya, cleanliness, safety, terus kesehatannya, sama keberlanjutannya, environmental sustainable. Jadi bagaimana kita dituntut untuk betul-betul siap dalam mode COVID pada saat itu. Jadi modenya mode COVID. Akhirnya keluar itu dengan predikat memuaskan. Kita ada ada piagamnya, ada sertifikatnya langsung dari Sandiaga Uno dan langsung dari Sukopindo. Kita juga dapat dari piagam ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini pun kita ngikut lagi. Kita ngikut lagi ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, dengan alhamdulillah dari tahun ini tuh seluruhnya ngikut. 6 kelurahan ngikut semua Pokdaris. Tapi se-DKI, Kepulauan Seribu cuma 1, Pulau Kelapa yang Pokdaris Pulau Kelapa yang masuk dalam 100 besar nominasi 100 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Ya, itu menjadi sebuah luar biasa anugerah yang tak disangka-sangka sebenarnya. Ini menjadikan kita lebih powerful dan lebih percaya diri bahwa ternyata kita punya potensi, tinggal bagaimana mengolah dan mengupayakan supaya sadar wisata itu ada. Jadi masyarakat juga terbantukan. Jadi ekonomi yang kecil yang tadinya cuma hanya jualan yang harga 5.000 bisa kita naik kelas. Jadi itu bagian-bagian terpenting itu yang mungkin bagi kita teman-teman Pokdaris itu kerja-kerjanya kita yang cuma hanya sifatnya apa ya, sosial lah. Kita coba ayo kita bangkit sama-sama. Dari kita merasakan bahwa pahitnya mencari pekerjaan, persaingan PJLT setiap tahun. Terus jadi kalau ada sesuatu gitu ya. Jadi setelah mereka lulus dari sekolah SLTA, mereka langsung tujuan cita-cita PJLP. Nah, ini yang nggak bener. Kan ada pekerjaan yang lain yang bisa layak, yang bisa diperjuangkan. Ya, ini kita bangun desa wisata kita. Soal itu nanti kita bicara sama langsung. Siap. Kita fokus gini, Bang. Ternyata kita punya potensi. Buktinya adalah ADWI, Anugerah Desa Wisata. Dari seluruh Indonesia 100 yang besar. Memang kalau kita ketahui ini kan Pulau Kelapa existingnya masuk kategori ya konon katanya terpadat gitu. Bahkan ada penilaian dari beberapa pihak kumuh gitu kan. Ya kita akui lah itu existingnya. Tapi penghargaan ini memutarbalikkan bahwa banyak potensi yang bisa dikembangkan di Pulau Kelapa ini. Betul sekali. Kira-kira untuk menginformasikan ke teman-teman ngotrek, kalau ingin mereka ke Pulau Kelapa itu apa sih yang mereka nikmati dari pariwisata unggulan yang ada di Pulau Kelapa? Baik, sebelumnya tadi ingin saya sampaikan bahwa sebelum kita merambah ke sini kita diragukan loh sama teman-teman kita sendiri, teman-teman pulau lain dan sebagainya. Ya pertanyaan tuh, Pulau Kelapa ada apa sih di sana? Padat, penduduknya banyak, apa yang mau dibanggakan? Jadi saya berpikir ulang jadinya. Kita tuh punya potensi, pertama punya budaya loh. Di Pulau Kelapa ini Pulau Kelapa punya budaya, punya adat istiadat, punya histori yang luar biasa, punya kearifan lokal. Dan ini berbeda dengan pulau-pulau lain. Justru dengan banyaknya penduduk, itu menjadikan sebuah potensi bagi wisatawan. Banyak di Indonesia itu mereka mengunggulkan destinasinya dengan potensi kearifan lokalnya gitu loh. Bukan ke looks-nya, bukan lebih kepada private dan sebagainya. Mereka lebih senang ke sana, mereka lebih senang alami. Iya, kayak misalnya wisata interaktif lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi wisatawan bisa belajar langsung kepada masyarakat dan masyarakat pun bisa naik kelas. Oh, ternyata dagangan saya
yang mungkin kategorinya kasar jajanan jajanan rendahan rendahan. dilihatnya atau biasa, ketika diperdagangkan dan diajarkan kepada wisatawan ini bermakna dan ini berkelas. Nah itu yang akhirnya kita berkesimpulan, yuk saya mengajak teman-teman optimis saja, optimis kita membangun daerah kita mengupayakan supaya kita kesejahteraan masyarakat yang kita pikirkan. Jangan kita berpikirin ke belakang, jangan kita berpikir kekurangan kita. Justru dari kekurangan itu kita dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Kalau orang berpikir ini banyak penduduk atau kita nggak punya potensi, justru dengan adanya begitu, itu justru membangkitkan potensi yang ada. Betul. Yang tadinya orang nggak tahu, bahwa sesungguhnya kalau teman-teman ketahui ya, Pulau Seribu itu adalah sejarahnya archipelagonya Nusantara. Ya, kalau kita gali dari sejarah penjajahan, Pulau Seribu itu adalah benteng terbesarnya di Nusantara. Jadi kalau ada orang Inggris atau Eropa ingin menguasai Nusantara, dia harus melewati Pulau Seribu dulu, bentengnya. Makanya ada 4 suar kita. Kita ceritakan itu kepada wisatawan. Kalau ingin menguasai, kalau misalnya sudah menguasai Pulau Seribu, dia harus menguasai Batavia. Kalau dia bisa menguasai Batavia, dia menguasai Jawa. Kalau sudah bisa menguasai Jawa, dia menguasai Nusantara. Sampai detik ini Belanda menguasai sampai pada saat itu Belanda. Pertama dia berhadapan dulu dengan Pulau Seribu itu benteng terkuat, dan kita bukan terbelakang loh teman-teman. Kita tuh terdepan justru menjadi ikon sejarah. Nggak ada ceritanya Batavia, Jakarta. Kalau Pulau Seribu tuh nggak ada. Logikanya dasar gitu. Kalau kita lihat di museum kota tua. Ya teman-teman Ngotrek, ini mungkin referensi ya, literasi yang didapat dari teman-teman Pok Darwis, Bang Paat. Ini salah satu tokoh pemuda Pulau Kelapa yang terus mencari aset potensi yang khususnya di bidang kepariwisataan ada apa di Pulau Kelapa. Beliau juga nggak berhenti memanfaatkan potensi-potensi di sekitar Pulau Kelapa. Nah, pertanyaannya Bang Paat, apa kabar dengan Pulau Siput? Iya, Pulau Siput ini adalah agenda terbesar kita sebenarnya. Jadi proyek kita yang pertama yang akan kita gaungkan itu adalah Pulau Siput. Pulau Siput itu posisi berada di depan kelurahan kita, Pulau Kelapa, dan itu sudah bertahun-tahun ya, mungkin sekitar ada 10 tahun atau 15 tahunan. Itu asal muasalnya dari pendalaman alur yang dibuang ke seberang untuk menahan erosi dan sebagainya. Akhirnya terbentuk pulau lah, pulau kecil. Akhirnya kita mencoba untuk ini kayaknya pas loh untuk wisata. Tadinya awalnya wisata camping ya, daripada mereka jauh-jauh harus ke pulau utara sana dan mengeluarkan biaya. Bagaimana kita manfaatkan pulau ini untuk wisata camping pada saat itu, camping ground ya. Terus penduduk bisa jualan di sini kan. Akhirnya kita masukkanlah dalam musembang. Terus masuk pool, ternyata ini direspon oleh DKI. Makanya pada saat itu di RW 4 itu menjadi program usulan inovasi yang ada di Kepulauan Seribu. Presentasilah RW pada saat itu, termasuk yang timnya. Nah, terbentur COVID 2020 nggak selesai, tapi program itu terus dijalankan. Kita coba perkenalkan, kita coba promosikan. Ya, alhamdulillah di tahun 2021 itu kita dapat peluang pada saat itu. Ya, kurang lebih 2021 ya, dapat peluang bahwa dari gubernur itu ternyata ada beberapa anggaran yang memang khusus untuk wilayah yang terlihat kumuh. Pembenahan wilayah mungkin terhitung dalam program beautifikasi mungkin kali ya, ada tulisnya. Saya kurang paham. Dan itu sudah disurvei oleh timnya masing-masing semua. Akhirnya masuklah kita di Pulau Kelapa. Di Pulau Seribu tuh kalau nggak salah ada 2 pulau, 2 kelurahan, Pulau Lancang dan Pulau Kelapa. Pulau Kelapa cuma hanya 4 RW. RW 2, 3, 4, dan 5. Nah, RW 4 inilah kita jadikan pilot projectnya untuk di Pulau Siput. Walaupun ada beberapa tempat selain kayak Pujasera kita masukkan juga untuk fasilitas wisata kan. Akhirnya diambil, dimasukkan dalam rencana kerja, dimusyawarahkan
di 2022 ini sedang proses tahap pelaksanaan. Bukan perencanaan kemarin, ini sudah mulai dilaksanakan sebenarnya. Jadi tinggal pekerjaan aja turun. Kemarin sudah beberapa settingan untuk dihitung kembali, diukur kembali bagaimana. Desainnya sudah. Ya, kita berharap itu bisa terlaksana secepatnya. Amin. Sehingga menjadi objek destinasi wisata pilihan yang ada di Kepulauan Seribu. Betul sekali. Ya, mungkin harapan lebih jauhnya Pulau Siput itu jadi ikonnya wisata Pulau Kelapa. Betul. Begitu. Harapan kita seperti itu memang, karena kalau dilihat kan di mana-mana kalau mau ke Pulau Pari, pasti Pulau Pari yang ada. Pasir Pantai Perawan. Kalau di Untung Jawa pasti ada tempatnya. Ya. Jadi sekarang ada pantai kampung Jepang ya. Sedangkan kalau di Pulau Kelapa kalau kita kemana ya? Ya makanya ada satu mungkin gugusan pulau kecil yang bisa dijadikan sebagai destinasi baru bagi masyarakat, dan ini tidak jauh lokasinya, cukup dekat. Ini pun menjadi income-nya masyarakat juga, semata-mata untuk itu. Diakui atau tidak, saat ini Kepulauan Seribu mengandalkan potensi pariwisata. Pun di pulau-pulau yang konon katanya padat, kumuh, tapi itu tersembunyi kekuatan atau tersembunyi potensi wisata yang perlu juga dikembangkan. Upaya ikhtiar teman-teman pemuda pulau untuk bagaimana bersaing, memberikan sesuatu yang terbaik buat wisatawan sudah pasti dijalankan. Betul. Bukti adalah bahwa Pulau Kelapa ini melalui Pokdarwisnya sudah menerima ADWI ya. Ya. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia dari 300 besar se-Indonesia sampai 2022 menjadi 100 besar. Ya, kita berharap pada saat nanti ADWI menentukan finalis 2023 Pulau Kelapa menjadi yang terbaik. Kita berharap itu. Amin. Dari itu semua mungkin Bang Paat, Pak Sapaat, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman ngotrek atau pemirsa ngotrek yang ingin berkunjung berwisata ke Pulau Kelapa. Ada apa sih di Pulau Kelapa selain kita menjual baharinya saja? Silakan Bang. Iya, bagi teman-teman ngotrek yang atau mungkin wisatawan yang mendengarkan podcast ini, ayo datang dan coba kunjungi Desa Wisata Pulau Kelapa, di mana kita memiliki berbagai potensi dari kearifan lokal kita, mulai dari event-event kebudayaan, yaitu kayak syukuran laut setiap tahun sekali. Terus selanjutnya ada alun-alun di mana festival ada kuliner, malam kuliner di alun-alun persis depan kelurahan. Terus ada kebaharian, dan kita menggunakan konsep untuk wisata baharinya adalah Hoving Island. Jadi berbeda dengan konsep wisata-wisata yang ada sebelum-sebelumnya. Dan karena memang kita terdiri di atas 36 pulau yang ada di kawasan Desa Wisata Pulau Kelapa, itu bisa teman-teman atau mungkin wisatawan kunjungi nggak mungkin satu persatu bisa kunjungi, tapi paling tidak kita mengenal bahwa dari kawasan Desa Wisata Pulau Kelapa itu adalah yang terbesar, yang terbanyak pulaunya, ada sekitar 36 pulau di atas, dan itu pulau-pulau yang dahulunya melegenda. Ya makanya kemarin di sekitar bulan Juni kemarin Mas Sandi itu datang kemari menikmati cuenya Pulau Kelapa, pempek lah kalau kita bilang. Tapi bukan dari Palembang, bukan. Bukan, makanya agak sedikit pedas. Terus dia sudah melihat homestay-nya, ya kita baru belajar, nggak apa-apa. Ini bagian dari proses untuk kebangkitan. Mungkin salah satu tambahannya nanti saya akan diskusikan dengan orang-orang yang terkait soal pengembangan wisata religi di Pulau Panjang. Iya. Kasih intro mungkin Bang. Boleh. Bagaimana itu? Iya, wisata religi yang di Pulau Panjang itu sebenarnya launchingnya di tahun ini kurang lebih di bulan Maret kalau nggak salah. Dan ini langsung diresmikan oleh Pak Bupati Pak Junaidi berkat bantuan renovasi dari pihak swasta
kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki wisata religi yang saat ini sedang lagi rame-ramenya. Walaupun sebelumnya sudah rame, sebelum diresmikan sudah rame. Sekarang sudah mulai lebih bersih, lebih rapi, lebih bagus. Makanya waktu kemarin tuh kedatangan Bang Sandi itu ke sana beserta Wagub dan Pak Bupati ditemani Lurah. Ya, ini menjadi sebuah prestasi yang terbaik dan kita berharap ya yang tadi sudah disampaikan 2023 Desa Wisata Pulau Kelapa ini mencapai 50 besar. Karena kalau 50 besar, menteri akan datang lagi. Kalau menteri datang lagi, insya Allah kita lebih terkenal. Nah, itu yang kita salah satu pembuktian ya bahwa Pulau Kelapa itu bisa menjadi sebuah ikon wisata pemukiman di Kepulauan Seribu itu, di Seribu ini. Baik Bang Paat, terima kasih banyak. Ini cuaca sudah agak gelap, tapi diskusinya luar biasa. Bagaimana kita tetap berupaya dan berusaha untuk membangkitkan gairah kepariwisataan di Pulau Kelapa khususnya. Kalau Pulau Seribu udah pasti sudah ada pariwisata ya. Mundur selangkah, melompat untuk lebih jauh. Mungkin itulah bisa kita kategorikan, kita ibaratkan Pulau Kelapa. Kepadatan penduduk, konon dikatakan kumuh, itu tidak menjadi halangan teman-teman pemuda di sini, Pok Darwis, Bang Paat, untuk bagaimana mencari celah supaya Pulau Kelapa juga menikmati manisnya ekonomi wisata. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ngotrek. Kita akan terus mencari informasi-informasi menarik bidang wisata, kisah sejarah, atau mungkin aspirasi masyarakat yang akan mungkin didengar oleh pemerintah. Ketemu lagi nanti di edisi selanjutnya. Bang Paat, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Semoga Pok Darwis Pariwisata Pulau Kelapa bisa berhasil dan menjadi 50 besar se-Indonesia. Amin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.